Oke, mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para asatid pembina pengasuh yang saya hormati, teman-teman sekalian yang berbahagia dan adik-adik mahasiswi yang saya hormati dan berbahagia. Marilah sebelumnya kita bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat nikmat yang dikaruniakan kepada kita semua, sehingga hari ini Rabu tanggal 14 Desember 2022 kita bisa bertemu lagi dalam materi Ismu Al-Islam dan Kemuhammadiyaan yang pada Rabu yang lalu saya menyampaikan terkait dengan macam-macam hukum di Muhammadiyah. Masih hafal? Ingat macam-macam hukum yang ada di Muhammadiyah. Oke. Dan sudah 2 kali Rabu Abang ingin mencoba untuk ngecek kembali hafalan doa iftitah, tapi gagal karena waktunya habis. Ini nanti saya awali dengan ngecek hafalan doa iftitah dulu, baru saya tambah materi yang lain. Yang ini nanti akan saya sampaikan. Yang pertama adalah cek satu-satu doa iftitah, karena saya lihat beberapa anak ada yang masih belum hafal dan sholat setiap hari, tapi ada yang sudah hafal namun kadang lupa. Dan setelah itu baru nanti saya tambah terkait dengan doa tasyahud, karena pola duduk tasyahud akhir atau duduk tawarruk sudah saya sampaikan. Cuma tinggal kembali untuk mentelaah, untuk mengevaluasi lagi apakah sudah hafal apa tasyahud, dan ditambah dengan tambahan doa tasyahud awal dan doa tasyahud akhir. Yang paling banyak yang sudah hafal adalah doa tasyahud akhir, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Tapi ketika doa tambahan di tahiyat awal ada sing gak hafal,
Ya, ya. Kalau nanti masih ada waktu saya tambahin lagi bagaimana kalimat salam dalam sholat. Tentunya info-info baru dari majelis tarjih banyak. Mestinya, contohnya kaitannya dengan bagaimana pola sholat Jumat untuk kaum wanita menurut tarjih. Tapi kalau nanti cukup ya akan saya tambah, kalau enggak ya. Ya. Salawat serta salam semoga Allah tetap melimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi. Nah, sekalian, masih apa doa iftitah? Apa? Berapa macam doa iftitah yang saya sampaikan? Menurut tarjih 3. 3 itu apa? Ini ya, itu yang menurut tarjih. Ya, yang wajatu wajah itu ya, tapi panjang. Dan saya tidak menganjurkan untuk menghafalkan itu, enggak. Karena panjang, isi plan dia hafal apa. Ayo, itu yang bagus. Kalian bosannya, aja mepet, ini mepet cepat kaku kok, kering. Kalau papan mepet kursi, biar kaku. Malas jalan. Ya, yang pertama wajah tuh, yang kedua Allahumma ba'id baini. Ya, yang ketiga apa? Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Titik. Tidak ada tambahan. Tidak ada ini wajah tuh. Itu yang menurut tarjih, dan itu hadisnya yang sahih. Ya, boleh pilih salah satu. Tapi kali ini saya tidak suruh milih yang lain. Kali ini nanti yang akan saya suruh menghafalkan adalah Allahumma ba'id. Ya. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila. Enggak usah dihafalkan karena gampang. Dan rata-rata sampean di rumah mulai kecil diajari orang tua atau lingkungannya Allahu akbar kabira itu. Cuma anak tambahin ini wajatu dan seterusnya. Yang sahih menurut Ibunya Putusan Tarjih Muhammadiyah cukup subhanallahi bukratan wa asila. Itu boleh. Karena itu beberapa waktu yang lalu Papan menganjurkan sekali tempo doa iftitahnya pakai Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Kemudian langsung baca Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim dan seterusnya sampai dengan walaqalim. Paham? Oke. Sebelum saya suruh satu-satu, saya tulis namanya masing-masing, nanti tinggal kasih nilai saja saya. Artinya sudah bisa atau tidak. Ya. Kita baca bersama-sama dulu. Ya. Yang pertama Allahu akbar kabira sampai wa asila. Kemudian yang kedua Allahumma ba'id, dan Allahumma ba'id ini nanti yang dihafal satu-satu, setor satu-satu. Sing durung hafal ya harus hafal. Ya. Ono sing hafal, oke. Ono sing hafal, ono. Nah, caranya ya supaya hafal. Yang belum hafal, belum punya catatan, Pak Rebo yang lalu Pak Wan menyampaikan tolong pinggang tengahnya difotokopi. Fotokopi. Oke, Allah berkabila dulu ya. Abada. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Lah kemana ya?
sahih. Kalau sampai wasilah itu dalilnya yang betul, dalilnya yang sahih yang diputuskan oleh majelis tarjih di dalam buku himpunan putusan tarjih yang terbaru, yang jilid 3. Yang jilid 2 yang sampulnya merah, kemerah-merahan, kamera hitam-hitaman itu kemarin hanya yang 2 wajah itu sama Allahumma ba'id baini. Ini ada tambahan dan ini memang betul dalilnya sahih, artinya benar. Subhanallah ibu rota wasilah gitu ya. Nah, tapi yang perlu kita hafalkan dan yang perlu sampai pakai sekali tempo Allah berkabirah boleh sekali tempo. Tapi yang perlu dihafalkan adalah Allahumma ba'id. Siap? Abata. Allahumma ba'id baini wa baina khotoya ya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini minal khotoya kama yunaqqas saubul abyadu minad danas. Allahumma ghsil khotoya ya bil ma'i wassalji wal barad. Oke. Mau coba memang gampang apa, tapi kalau hujan Bu. Mudah-mudahan bisa. Ya, kita mulai ya. Sesuai dengan daftar yang pertama. Saya nggak melihat abjadnya, pokoknya tak panggil aja. Fernando ada? Mana Fernando? Izin. Oke, izin. Rangga ada? Di wae. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ba'id baini wa baina khotoya ya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini minal khotoya kama yunaqqas saubul abyadu minad danas. Allahumma ghsil khotoya ya bil ma'i wassalji wal barad. Intonasinya kurang enak. Yang khotoyaya itu kan ada 3. Pertama khotoyaya, yang kedua khotoya, yang ketiga khotoyaya. Tadi yang itu yang khotoya ya kamal. Kenapa maksud saya kurang enak intonasinya? Kenapa kok begitu? Mungkin rada lali. Jadi ulangi. Allahumma ghsil khotoyaya. Yang ketiga dia bil ma'i wassalji wal barad. Oke ya. Tapi sudah tak anggap sudah hafal enggak? Anggap hafal sudah. Richard, mana Richard? Ketua IPN. Richard. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini minal khotoya kama yunaqqas saubul abyadu minad danas. Allahumma ghsil khotoyaya bil ma'i wassalji wal barad. Ya, bagus, Richard. Rahman Dika ada? Aiman. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini Allahumma naqqini naqqini Ulangi, Allahumma khir bil Allahumma ghsil khotoyaya. Ya, keliling enggak ya? Apa? Man ya? Azam. Al-Faru mana Al-Faru? Ayo. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib.
bil ma'i. Allahumma ghsil khotoya ya bil ma'i wasalji wal ya kudu lali ae kon. Biji sih itu boleh terus ya. Lali terus ya. Oke. Mas Bimo mana Mas Bimo? Ayo. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini minal khotoya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Allahumma ighsil khotoyaya bil ma'i wasalji wal barad. Oke. Ilham Puji mana? Mana Ilham Puji? Ilham, kau takut ngapa lo sono berang tahun Ham? Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini minal khotoya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Allahumma ighsil khotoyaya bil ma'i wasalji wal barad. Sukses Mas Ilham. Sip hebat. Dulu gak iso, saya ternyata bisa. Pokoknya teman saya bisa. Andika, Eka. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini minal khotoya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Allahumma ghsil khotoyaya bil ma'i wasalji wal barad. Ya, bagus. Ridho Arsafin. Ya, ayo. Tulangi. Allah apa itu tulangi. Kau usah ragu-ragu. Salah nggak apa-apa. Ya. Allahumma naqqini yunak Allahumma ghsil bil ma'i. Siapa namanya ya? Belum lancar. Andri. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini minal khotoya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Allahumma ighsil khotoyaya bil ma'i wasalji wal barad. Bagus. Abrijal. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini minal khotoya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Allahumma ighsil khotoyaya bil ma'i wasalji wal barad. Ya, bagus. Radi. Adi. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini minal khotoya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Allahumma ghsil khotoyaya bil ma'i wasalji wal barad. Ya, bagus. Zaki mana Zaki? Ayo. Iya, bagus. Barat orang suci kita Jawa Timur ini. Biasa. Arifin, mana Arifin? Alfa. Alfa.
Oke, Arya. Mana Arya? Ayah. Ini ya, insyaallah bismillah. Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini minal khataaya kama yunqqa thawbul abyadu minad danas. Allahumma sil khataaya bilma'i wassadil barbarah. Bilma'i wassalji wal barad. Bilangi Allah maksir. Allahumma sil khotoya bil ma'i wasalji wal barad. Ya bagus, ngono. Dibutkas, gak apa-apa, makanya keliru gak apa-apa nanti dibetulkan sama Pak. Lel. Allahumma ba'id baini wa baina khotoya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini minal khotoya kama yunqqa thawbul abyadu minad danas. Allahumma ghsil khotoya bil ma'i wassalji wal barad. Nah, bagus. Sultan ada? Baikkan. Allahumma ba'id baini wa baina khotoaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini Ya terus. Allahumma naqqini minal khotoaya kama yunqqa thawbul abyadu minad danas. Allahumma ghsil khotoaya bil ma'i wassalji wal barad. Firman, mana Firman? Eman. Allahumma ba'id baini wa baina khotoaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini minal khotoaya Kama yunaqas. thawbul abyadu minad danas. Allahumma ghsil khotoaya Allahumma ghsil khotoaya kama Bil. ma'i wassalji wal barad. Coba lagi. Allah maksir. Allahumma ghsil khotoaya bil ma'i wassalji wal barad. Ya, bagus. Setengah-setengah lagi gak apa. Stefan. Allahumma ba'id baini wa baina khotoaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma ba'id baini wa baina khotoaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini minal khotoaya kama yunqqa thawbul abyadu minad danas. Allahumma ghsil khotoaya bil ma'i wassalji wal barad. Oke, bagus. Alvito. Allahumma ba'id baini wa baina khotoaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini minal khotoaya kama yunqqa thawbul abyadu minad danas. Allahumma ghsil khotoaya bil ma'i wassalji wal barad. Oke, Nazam. Ulangi Allah maksir. Kok telinga saya salah dengar mungkin. Kok kamu baca Allahumma sil? Ya tadi ya? Bukan Allahumma sil ya? Bukan Allahumma sil tapi Allahumma sil, bukan Allahumma sil, bukan. Allah mati ghin ada. Allahumma ighsil. Ya Allah mandikan saya. Allahumma ighsil khotoyaya bil ma'i wassalji wal barad. Lagi Allahumma ighsil. Nah pernah ya diwaca terus pas kon gak kon waca terus arang sholat seorang kok. Nah.
Iqbal, Aibal. Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini minal khataaya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Allahumma ighsil khataaya bil ma'i was salji. Oke, bagus. Izudin. Masuk. Zamzami mana Zamzami? Ayo. Allahumma barik baina wa baina khataaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini minal khataaya kama yunaqqas thawbul Kama yunaqqas abyadu minat shanas. Allahumma ighsil Khotoyaya bil ma'i wassalji wal barad. ya, apa lagi ya biar lancar ya. Ada yang belum bisa panggil? Tidak ada? Sudah semua ya? Oke. Insya Allah Bapak sudah semuanya sudah bisa, kecuali yang tidak masuk. Tapi ada yang masih perlu dihafalkan ulang karena masih belum lancar, karena ada yang lupa. Oke. Nah, sekalian, selanjutnya saya akan tambahi kaitannya dengan, kalau kemarin kaitannya dengan sholat itu adalah melaksanakan rakaat ketiga dan keempat. Masih ingat? Masih ingat? Bangkit. Saya ulangi. Takbir, bangkit dari tasyahud awal itu angkat tangan apa tidak? Angkat tangan. Coba di mana saja atau berapa kali angkat tangan dalam ketika takbir dalam sholat? Berapa? 4. Yang pertama takbiratul ihram. Yang kedua takbir mau ruku. Yang ketiga i'tidal. Yang keempat takbir bangkit dari tasyahud awal. Selain itu tidak ada pakai angkat tangan. Masih ingat ya? Nah, bangkit dari tasyahud awal berarti menuju rakaat yang ke-3 dan ke-4. Kalau itu sholatnya 4 rakaat. Tapi kalau sholatnya 3 rakaat, misalnya sholat maghrib ya hanya rakaat yang ke-3. Rakaat ketiga dan rakaat keempat yang dibaca sama. Apa itu? Hanya surat Al-Fatihah. Membaca surat Al-Fatihah pakai a'udzubillah apa tidak? Pakai a'udzubillah. Jangan langsung alhamdulillahirabbil alamin, tetap a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Dan seterusnya sampai waladhdallin juga amin. Baru ruku. Gitu ya. Nah, sekarang untuk duduk tasyahud akhir. Duduk tasyahud akhir disebut dengan duduk tawarruk atau iftirash. Iftirash atau tawarruk? Tawarruk. Duduk tahiyat akhir itu disebut dengan duduk tawarruk. Posisinya sudah saya sampaikan yang lalu. Masih ingat? Bagaimana pola duduk tawarruk? Ya. Kaki kiri dimasukkan kaki kanan. Telapak kaki kanan tegak.
jari-jarinya ditekuk menghadap ke kiblat. Pantat duduk di atas apa? Tanah, di atas tekel. Bedanya kalau duduknya duduk iftirosh, duduk antara dua sujud atau duduk tahiyat awal, pantatnya duduk di kaki kiri. Gitu ya. Kalau duduk iftirosh, tawarruk, kakinya masuk ke kaki kanan, kaki kirinya. Nah, untuk doanya tasyahud sudah hafal semua. Nanti harus hafal, repot depan harus hafal. Kita baca dulu bersama-sama, nanti baru tambahnya. At-tahiyat, abata. At-tahiyatu lillah, wassalawatu wat-thayyibah. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim. Ulang, kama barakta. Kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka hamidum majid. Ya. Kalau tahiyat awal ditambahi dengan Allahumma inni dolamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Hafal? Ono sing hafal sing enggak, bersama-sama. Allahumma inni dolamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Untuk tarjah yang jilid 2 itu doa tambahan untuk tahiyat awal. Tapi ini yang jilid 3 ada tambahan lagi. Boleh yang lain. Apa? Lebih pendek. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadah. Ulangi. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya, wa husni ibadatik. Itu boleh. Ya, boleh. Tapi karena ini masih baru, sampai mungkin banyak yang belum hafal. Dan ini bisa dibaca ketika rangkaian doa setelah salat. Ya, ini kalau dalam buku tarjah ini halaman 591. Ini jelas ya. Tapi yang Allahumma ini dalam nafsi itu harus hafal dulu ya. Saya ulangi. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Kalau catatan saya fotokopian itu sudah ada itu. Tapi yang Allahumma ini belum saya masukkan. Karena itu dasarnya adalah tarjah yang jilid 2. Ya, yang tarjah jilid 3 belum saya masukkan situ. Paham ya? Nah, itu. Sekarang yang tambahan setelah innaka hamidum majid pada saat tasyahud akhir. Pada tasyahud akhir
Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Hafal semua? Oke, mulai. Abata. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Itu doa tasyahud baik awal maupun tasyahud akhir. Masih ingat di Muhammadiyah kalau sholatnya 2 rakaat, untuk mengakhiri sholat duduknya duduk apa? Duduk apa? Tawarruk. Ada orang yang sholat 2 rakaat tidak mau tawarruk tapi duduknya duduk iftiros. Ada? Pernah melihat? Pernah melihat, tapi tidak usah diikuti. Karena Rasulullah SAW itu kalau sholat untuk duduk untuk mengakhiri sholat, berarti duduknya duduk tawarruk. Jangankan 2 rakaat, meskipun 1 rakaat juga duduknya duduk tawarruk. Apa ada salah 1 rakaat? Ada. Sholat apa kira-kira? Sholat witir. Sholat malam atau sholat tarawih kalau bulan Ramadan. Insya Allah Ramadan tahun ini mulai tanggal 23 Maret. 22 Maret itu sudah tarawih, 23-nya sudah puasa. Ya, nah itu ada yang 22, ya 22, 22, 22, 22, 22, 22, 1. Artinya 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 1. Berarti genap 13 rakaat. Kenapa? Karena 2 rakaat yang pertama adalah sholat iftitah. Sholat iftitah. Tapi ada yang 2, 4, 4, 3. Ada 2 rakaat yang pertama iftitah, 4 rakaat tarawihnya atau sholat malamnya, 4 rakaat sholat malamnya, kemudian yang 3 adalah sholat witir. Tapi witir yang 3 itu tidak sama dengan pelaksanaan sholat maghrib. Kalau maghrib ada tahiyat awal, tapi kalau witir 3 tidak ada tahiyat awal, langsung. Begitu pula yang 4 tidak ada 2 rakaat tahiyat awal kemudian berdiri lagi kayak sholat isya. Enggak, yang 4 rakaat ya 4 rakaat itu. Baik, nah sekalian, kemudian akan saya lanjutkan sebelum saya tambahin nanti, yaitu ucapan salam. Ya, ucapan salam. Salam untuk mengakhiri sholat. Kalau terkait dengan gerakannya sudah sering saya contohkan, ya. Kum itu noleh, tidak ada jeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dalam tarjih. Kalau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu tidak dicontohkan oleh ulama tarjih. Ulama tarjih itu tidak ada jeda. Kum noleh ke kanan, kum langsung noleh ke kiri, tidak pakai berarti di tengah-tengah. Nah, tapi bacaannya, nah ini di sini juga disampaikan. Bacaannya ada 2 macam. Ya tadi itu salam yang sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu hadisnya sahih. Macam yang kedua, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Hadisnya juga sahih. Sama-sama sahihnya hadisnya. Paham ya? Cuman
ulama tarjih Muhammadiyah tidak hanya menganjurkan boleh yang assalamualaikum warahmatullah, boleh yang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paham ya? Cuman kebanyakan orang Muhammadiyah menggunakan yang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? Karena itu ucapan salam yang sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan atas kamu semua, rahmat Allah dan barokah Allah. Kalau assalamualaikum warahmatullah berarti semoga keselamatan kepada kamu dan rahmat Allah dan ada barokahnya. Ya. Kalau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 3, mendoakan selamat, mendoakan rahmat, dapat rahmat, dan mendoakan dapat barokah. Itu sama-sama sholatnya. Kalau ada orang yang sholatnya assalamualaikum warahmatullahi, tetap kita hargai, kita hormati, ya. Kita hargai, kita hormati. Kita tidak boleh mencela atau menjelekkan orang atau mengolok orang yang tidak sepaham dengan kita. Itu tetap harus kita jaga, ya. Ini salam. Kembali saya tugasi doa tasyahud. Bisa tasyahud dengan doa tahiyat awal. Sudah hafal Rebu besok, mudah-mudahan. Oke ya, sudah hafal Rebu besok. Nah, sekarang anak-anak sekalian yang perlu saya sampaikan terkait dengan apa? Kemarin yang minggu kemarin adalah ortum dan mengerjakan rakaat yang ketiga, kemudian ada doa pakai angkat tangan dan sebagainya, sudah kan? Sudah saya sampaikan. Sekarang akan saya tambahi bagaimana ya, orang perempuan untuk sholat Jumat. Karena ada beberapa yang bertanya kepada majelis tarjih, ya, bagaimana hukumnya orang perempuan yang sholat Jumat. Dalam tarjih ketika muktamar yang ada di Banjarmasin itu ada 2 pendapat, dan itu belum diputuskan salah satu. Belum diputuskan salah satu. Apa itu? Satu, bahwa orang perempuan itu tidak wajib sholat Jumat. Karena hadis yang kaitannya dengan sholat Jumat itu ada kalimat ila, kecuali orang perempuan, anak kecil, orang sakit. Tapi ulama yang lain mengatakan hadis yang ada kecuali orang perempuan itu hadisnya dhaif, sanadnya putus. Sanadnya putus itu perawi yang menghubungkan sampai kepada Rasulullah itu tidak nyambung. Tidak nyambung. Sedangkan Al-Quran surat Jum'ah itu jelas. Yang dimaksud adalah kaum muslimin, mukminin, mukminat. Orang Islam itu tidak ada pandangan orang Islam laki atau orang Islam perempuan wajib sholat Jumat. Itu 2 pendapat. Sehingga juga timbul 2 pendapat dalam tarjih, ya, ada 2 pendapat dalam tarjih, masih belum diputuskan, ya, nanti akan ada perkembangan lebih lanjut. Artinya begini, yang pertama, orang perempuan yang tidak sholat Jumat, maka dia gantinya sholat zuhur 4 rakaat. Itu yang pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, karena dalam hadis tidak ada sholat zuhur di hari Jumat. Tidak ada sholat zuhur di hari Jumat. Maka kalau orang perempuan itu tidak sholat Jumat, maka dia tidak ada niatnya sholat zuhur, ya niatnya sholat Jumat, berarti 2 rakaat. Jadi begini intinya,
sampai sekarang masih belum diputuskan. Nanti akan ada keputusan lebih lanjut bahwa orang perempuan ya sesungguhnya itu wajib sholat Jumat karena perintah sholat Jumat itu Al-Quran dan tidak membedakan antara laki dan perempuan. Sehingga di Bangkalan, di Socah Bangkalan itu yang dimotori oleh Kiai Abdul Manan almarhum ya rahimahullah, mudah-mudahan Allah memberikan rahmat, itu di sana itu mendirikan masjid khusus untuk perempuan di Socah itu Bangkalan. Itu ulama tarjih, ulama sepuh orang Muhammadiyah, Kiai Muhammadiyah. Itu dulu saya ketika saya masih kuliah di Fiat itu abahnya Kiai Haji Hasim Manan. Pak Hasim Manan itu ketua Tarjah Surabaya periode tahun 95 sama terlahir. Lahirkan berapa? Tahun 20 tahun berapa? Tahun 2010. Berarti saya itu umur 12 ya. Umur 12 itu sudah di SMP. Mestinya sini SD kelas 6. Oh ya podo ya. Bagus. Karena umur 12 itu rata-rata di SD. Nasib itu umur 27 sudah di SMP ya. Iya dong. Berapa sampai? Ya. Oke ya, oke. Anak-anak, jadi itu. Jadi kalau ada orang wanita yang ikut sholat Jumat, maka dia sudah pengertiannya sekarang tidak perlu sholat zuhur lagi. Karena sementara ada di masyarakat orang perempuan yang ikut sholat Jumat itu masih nambahi sholat zuhur lagi di rumah. Nggak perlu. Belum. Kalau ada orang perempuan di hari Jumat tidak ikut sholat Jumat di masjid, tapi dia sholat Jumat di rumah hanya 2 rakaat, jangan disalahkan. Dan itu bagian dari pendapat ulama majelis tarjih, membolehkan. Cuma belum diputuskan mana yang dipilih, belum. Masih boleh itu. Tapi juga jangan menyalahkan kalau ada orang perempuan yang tidak ikut sholat Jumat di masjid, kemudian dia sholat zuhur di rumah, jangan disalahkan. Masih seperti itu. Ini penting untuk kita ketahui supaya kalau ada hal-hal yang semacam itu kita tidak bingung sendiri. Karena apa? Di Muhammadiyah itu tumpuan untuk yang bisa dipercaya, yang perlu kita ikuti dalam hal untuk menentukan hukum-hukum Islam, hukum-hukum dan pola-pola ibadah itu adalah majelis tarjih. Bukan karena ketuanya, bukan karena sekarang ini ketuanya Pak Haidar Nasir lagi, bukan harus mengikuti Pak Haidar Nasir dalam hal untuk beribadah. Pak Haidar Nasir pun mengikuti pendapatnya, keputusannya majelis tarjih. Beda dengan organisasi atau komunitas-komunitas yang lainnya, ya ini jangan diikuti ya. Jadi kita mengikuti apa yang telah diputuskan oleh majelis tarjih pimpinan pusat Muhammadiyah, atau mungkin kalau di daerah itu ada tambahan dari pimpinan majelis tarjih di daerah masing-masing. Nah, ini terkait dengan beberapa hal yang berhubungan dengan masalah tersebut. Kemudian juga ada pertanyaan dari orang-orang yang terkait dengan orang perempuan yang sedang datang bulan. Kemarin sudah saya sampaikan kan, orang perempuan yang datang bulan secara umum, masyarakat umum mengatakan bahwa itu tidak boleh ngaji. Kalau tidak boleh sholat, ya tidak boleh megang Al-Quran, tidak boleh ngaji. Itu umum. Majelis tarjih tidak demikian.
Karena dengan beberapa dalil yang sahih. Itu yang sahih. Orang perempuan yang sedang haid kemudian tidak boleh masuk masjid, itu tidak benar. Ya. Selama orang perempuan itu bisa menjaga kesucian, bisa menjaga kebersihan, maka masuk masjid boleh. Tapi tidak berarti masuk masjid untuk ibadah. Dalam arti ibadah sholat. Tidak berarti gonok gani mlebu masjid gak oleh. Boleh masuk masjid itu kalau ada hajat, ada keperluan. Keperluannya apa? Tidak boleh sholat. Tapi kalau keperluan untuk mengambil sesuatu, mengambil benda, mengambil barang, boleh. Misalnya ada jamaah perempuan, terus meletakkan rukonya di masjid. Nah nanti setelah Isya, kira-kira kalau sudah tidak ada orang atau apa, kemudian datang ke masjid untuk mengambil rukonya tadi, boleh. Boleh. Selama bisa menjaga kesucian. Atau orang perempuan yang sedang datang bulan tapi dia mengikuti kajian kayak seperti ini, boleh. Selama bisa menjaga kesucian. Itu namanya ada perlu. Ini kalau perlu ya lapor nang masjid, kan gitu ya. Nah, ini boleh. Karena apa? Ada di zaman Rasulullah SAW, karena Siti Aisyah itu ketika Nabi mau umroh, mau tawaf, Siti Aisyah itu nangis. Kenapa kau nangis terseduh? Ditanya oleh Rasulullah, kenapa kau nangis wahai Aisyah? Iya, engkau bisa tawaf, saya nggak bisa. Apa jawab Nabi? Laksanakan semua apa yang ada. Itu. Jadi tidak ada ketentuan itu. Lah, yang ada dalam Al-Quran, la yamassuhu illal mutahharun, itu yang dimaksud adalah Al-Quran yang masih asli, Al-Quran yang masih ada di Lauhul Mahfuz. Kalau Al-Quran yang ada di tempat kita ini itu namanya sudah mushaf, sudah tiruan, dalam arti sudah ditulis dalam kertas. Itu artinya boleh. Nah kalau orang perempuan yang sedang haid kemudian tidak boleh baca Al-Quran, padahal baca Bismillah itu kan Al-Quran. Kalau begitu berarti kalau datang bulan itu kan sekitar 6 hari 7 hari, atau tidak 5 hari sampai 7 hari. Kalau begitu kan berarti kalau sholat, kalau makan kan nggak pernah baca Bismillah. Makan kan minimal baca Bismillah. Syukur kalau baca doa akan makan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Minimal baca Bismillah. Mau pergi minimal baca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim dan seterusnya. Nah, Bismillah itu termasuk kalimat yang ada di dalam Al-Quran. Jadi itu boleh. Ini terkait banyak hal yang dipertanyakan oleh orang-orang kepada majelis takjil itu sendiri. Nah, kita harus mengerti, harus paham. Nah, ini termasuk apa yang biasanya kita dilakukan oleh masyarakat. Banyak hal yang di masyarakat itu tidak sama dengan apa yang difatwakan oleh majelis takjil. Kenapa? Ya karena dasar hukumnya, hadisnya yang dipakai kalau majelis takjil itu adalah hadis-hadis yang sahih. Kalau ada dua hadis yang berbeda itu dikompromikan, bisa ndak seperti itu, bisa tidak. Kalau sekiranya bisa dikompromikan maka dikompromikan. Kalau tidak bisa dikompromikan maka dicari dalil yang paling kuat, yang paling sahih, baik dari perawinya maupun matan. Matan itu isi inti dari hadis tersebut. Oke, Nana yang berbahagia, itu yang Pak akan sampaikan. Kemudian ada lagi yang perlu saya sampaikan. Kalau kemarin itu sudah
kaitannya dengan perempuan sholat di masjid. Saat ini anak-anak ada sekelompok paham yang melarang istrinya ke masjid. Ya, melarang istrinya ke masjid. Kenapa? Karena dianggap yang ke masjid itu hanya untuk orang laki. Memang zaman Rasulullah ada Nabi melarang perempuan datang ke masjid karena saat itu subuh, pagi hari dan petang, dan saat itu kondisi yang ada sekitar itu banyak perampok, banyak begal, menjaga keamanannya. Yang betul. Ini. Kemudian sisi lain, kalau perempuan itu pergi ke masjid nanti akan menimbulkan fitnah. Dalam arti fitnah itu menimbulkan yang tidak baik, mewedok ke masjid. Apalagi kalau tidak bisa menutup aurat, itu dilarang. Tapi menurut pendapat tarjih, selama dalam kondisi aman, kemudian tidak menimbulkan fitnah, tidak menimbulkan hal-hal yang tidak baik, lalu tidak menimbulkan sesuatu yang mengakibatkan orang itu berbuat tidak baik, maka sholat di masjid itu lebih utama bagi orang perempuan. Ya, itu lebih utama. Kenapa? Karena sholat di masjid itu kan tujuannya adalah untuk berjamaah. Tetapi orang-orang yang punya paham perempuan tidak boleh datang ke masjid, melarang istrinya pergi ke masjid, itu malah membolehkan istrinya ke mall. Ya, ada itu kelompok orang. Ya, ada sekelompok orang punya paham bahwa istrinya tidak boleh sholat ke masjid, tapi membolehkan istrinya pergi ke mall. Kan aneh. Membolehkan istrinya bekerja, kan aneh. Nah, masjid boleh tapi bekerja boleh. Itu namanya tidak konsis, tidak komit. Ini banyak saat ini. Ya, karena itu kalau majelis tarjih tetap punya pendapat walaupun wanita sholat di masjid itu lebih utama selama bisa menjaga dari hal-hal yang tidak baik, menjaga dari hal-hal yang sekiranya menimbulkan fitnah. Beda kalau ke masjid bawa rukunya dilempit, katigae, katokan pendek, nah, itu menimbulkan fitnah. Ada tidak seperti itu? Ada. Apalagi sampai kalau lihat sholat hari raya ke lapangan atau ke masjid, belum roto-roto ono sing nang masjid itu, sing rukune dipakai sing atas tok, ini sorane gak, tapi gak katok pendek, pakaian yang menor-menor. Nah itu yang garai timbul fitnah, ya, itu garai timbul fitnah. Kalau bisa menghindarkan dari fitnah, maka sholat di masjid itu lebih utama. Karena apa? Sekaligus memakmurkan masjid, meramaikan masjid, membuat masjid itu lebih bagus, lebih ramai jamaahnya. Dan kalau ramai jamaah, salah satu tanda itu adalah syiar Islam. Itu anak-anak, hari ini yang akan sampaikan. Jadi untuk minggu depan tugasnya ngapano at-tahiyatulillah sampai innaka hamidum majid ditambah Allahumma ini dalam nafsi. Kalau nggak hafal ya paling tidak innaka hamidum majid. Ya, dan Allahumma ini a'udzubika min adzabi jahannam. Insyaallah itu aja. Ya. Ada yang ditanyakan? Tidak.
enak kata kok bilang mari gitu ya. Tahu ya, Mas yang tadi nilainya masih kurang, yang ada yang kurang hafal, rebut depan tetap saya tanyakan ya, karena sudah tak catat ini. Artinya apa sampai hafal sebelum menghafalkan tasyahud itu hafalkan dulu. Ya, karena apa? Ini penting. Ini adalah sholat yang kita kerjakan setiap hari. Ya, jangan lupa juga yang pelajaran KM yang Pak sampaikan kemarin masalah orto dan lain-lain itu ada apa 3P tugas AMM masih ingat AMM? Coba untuk mengingatkan saya, AMM itu apa? Angkatan Muda Mama, iya. Anggota yang apa? IPM, IMM, Pemuda, Nasiah, apa mana? Tapak Suci, HW, itu AMM. Cuma untuk tapak suci dan HW tidak murni orang muda, ada yang tua, ya kan? Tapak suci itu ada yang muda, ada yang tua. Kalau pendekar sudah tingkat besar itu ya sudah tua, sama dengan HW. Ada anak yang kecil, atfal, terus apa? Pengenal, penghela, penuntun, itu HW. Nah, tapi yang angkatan muda, yang anak muda punya tugas apa? 3P. P yang pertama pelopor. Melopori apa? Melopori kebaikan. Apa bedanya? Macam-macam. Ya, sampai duduk-duduk di kampung, guru azan Allahu Akbar, sedek ayo sasik, itu melopori kebaikan. Ojo malah ono kancane metu Allahu Akbar saya Allah saya. Lah bukan boleh. Iki di rumah dia ngomong-ngomongane. Nah, itu melopori kejelekan. Itu namanya melopori kejelekan. Ya. Pelopor. Yang kedua pelangsung. Pelangsung apa? Melangsungkan usaha mama ya. Gerakan-gerakan mama ya. P yang ketiga penyempurna. Kalau ada gerakan dakwah Muhammadiyah yang kurang sempurna disempurnakan oleh anak-anak muda generasi penerusnya itu. Makanya tugas utama AM itu adalah 3P, pelopor, pelangsung, dan penyempurna. Tuh 3P. Ya, kemarin sudah, insya Allah sudah tahu. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Tidak ada pertanyaan. Oke, kita akhiri dengan baca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.